Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, hari ini akan kuceritakan tentang sebuah kisah taubat anak yang durhaka. Soleh bin Umar berkata, ayahku bercerita kepadaku bahwa di Madinah ada seorang wanita ahli ibadah yang mempunyai anak durhaka. Ia sering mabuk-mabukan, berani terhadap ibunya, dan biasa meninggalkan sholat. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berhura-hura dengan teman-temannya. Pada suatu hari ia dinasihati oleh ibunya. Wahai anakku, ingatlah akan datangnya kematian. Ambillah pelajaran akibat yang derita oleh orang-orang yang ahli maksiat dan menurunkai Tuhannya sebelum kamu. Ketika ibunya terus mendesak agar ia bertaubat, ia malah membentaknya seraya berkata, berhentilah ibu mengomel dan mencela aku. Meskipun aku sedang bermaksiat dan mendurhakaimu, aku tetap mengharapkan taubatku nanti diterima oleh Allah yang bisa memudahkan aku dari kaum durhaka pada kaum yang saleh. Rupanya nasihat sang ibu itu tidak mampu melunakkan hatinya. Ia tetap membantah dan bersikap lidah bila dirinya disuruh bertaubat. Sampai akhirnya datanglah seorang alim, Abu Amir Al-Banani. Orang alim ini sering menasihati Hizaz agar tekun beribadah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah. Kedatangan Abu Amir Al-Banani bertepatan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana biasanya, setelah melakukan sholat tarawih, penduduk setempat memintanya untuk menasehati mereka di dalam masjid Rasulullah SAW. Akhirnya permintaan mereka dikabulkan oleh Abu Amir Al-Banani. Maka pada malam Jumat setelah tarawih, mereka sudah berkumpul di dalam masjid untuk mendengarkan nasihatnya. Dan di antara mereka yang berkumpul ada anak durhaka tersebut. Setelah berkumpul, Abu Amir Al-Banani lalu berpidato untuk memberikan nasihat kepada mereka. Di antara mereka nasihatnya ia berkata, semua orang akan mati, maka bersiap-siaplah untuk mencari bekalnya, sebab tidak akan ada artinya penyesalan di kemudian hari. Orang yang hatinya lembut senantiasa merindukan Allah, ia ingin bertemu dengannya. Nasihat ini rupanya membekas kuat di hati anak muda itu, hingga akhirnya ia sadar atas segala dosa yang dilakukannya. Ia lalu menemui ibunya untuk meminta maaf atas segala tingkah lakunya yang sering melukai hati. Di hadapan ibunya ia menangis terseduh-seduh, sampai ibunya juga tidak mampu menahan air mata menyaksikan taubatnya Hamid dan berbakti kepadanya. Dengan tangisannya itu ia berkata, wahai ibuku, apakah Tuhanku mau menerima taubat dariku yang banyak berumulan dosa dan noda?
betapa ruginya aku jika Tuhanku menompornya dan tidak meridhoiku. Hidupku tentu akan sia-sia. Wahai ibuku, ampunilah anakku yang durhaka ini, yang senantiasa menyakitimu dan tidak pernah berbakti kepadamu. Sejak saat itu anak muda tadi senantiasa menjalankan ibadah dengan tekun, juga berbakti kepada ibunya. Siang hari ia melakukan puasa, sedangkan malamnya ia habiskan waktunya untuk beribadah. Dikala puasa Ramadan, ia hanya berbuka dengan air minum saja. Ia baru makan setelah sholat tarawih dan baru tidur setelah matahari naik. Sudah menjadi kebiasaan ketika menjelang maghrib sang ibu menyediakan segala macam makanan untuk berbuka. Namun ia menolak untuk makan. Hanya seteguk air yang ia minum. Seraya berkata, "Aku merasa demam karena ajalku telah dekat." Kemudian dia pergi ke mihrabnya untuk beribadah dan lisannya terus berzikir. Ia tetap dalam keadaan demikian selama 4 hari. Pada suatu hari ia menghadap kiblat dan berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah banyak mendurhakaimu ketika aku masih dalam keadaan kuat. Aku telah berbuatmu marah. Ketika aku dalam keadaan lemah dan kurus, aku baru mengabdi kepadamu. Apakah engkau mau menerima diriku dalam keadaan seperti ini?" Setelah berkata demikian, anak muda itu jatuh pingsan hingga wajahnya terluka. Melihat kejadian itu, ibunya langsung menolongnya. Seraya berkata, "Wahai buah hatiku dan penyejuk mataku, bangunlah, berilah aku jawaban." Tiba-tiba anak muda itu sadar dari pingsannya. Kemudian ia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, hari ini adalah hari di mana engkau pernah mengingatkanku. Pada hari ini juga engkau telah menakut-nakuti aku. Wahai ibu, aku khawatir diriku akan lama terkungkung di dalam siksa neraka. Demi Allah, berdirilah ibu, letakkan kakimu di pipiku hingga aku bisa menikmati rasanya kehinaan. Semoga Allah mengasihani aku." Mendengar permintaan anaknya itu, sang ibu lalu melakukannya. Anak muda itu berkata, "Inilah balasan orang yang telah durhaka terhadap orang tua." Tidak lama kemudian, ia pun meninggal dunia. Semoga Allah menerimanya dan mendapat tempat yang terhormat di sisi Allah.